Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda masih semangat ya dalam berpuasa, karena Alhamdulillah kita hari ini memasuki puasa yang ke-8. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dipertemukan pada bulan Ramadan tahun ini. Salawat teriring salam tak henti-hentinya juga kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Baik Ananda, hari ini Ustazah akan menyampaikan tausiah yang berjudul keutamaan sholat tarawih. Nah, mungkin sebagian Ananda sudah mengetahui ya apa saja keutamaan sholat tarawih dan bagaimana tata caranya. Kali ini kita akan mengulang kembali ya apa itu keutamaan, manfaat, serta tata caranya seperti apa sih. Ananda, sholat tarawih sendiri itu mempunyai hukum sunnah muakkad yang artinya sangat baik untuk dikerjakan ya, sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, sholat tarawih juga dilakukan hanya pada bulan Ramadan saja ya. Jadi sayang sekali jika Ananda melewatkan sholat tarawih ini ya, karena hanya ada di dalam bulan Ramadan, 1 tahun dalam 1 kali. Nah, ada 5 keutamaan sholat tarawih yang akan Ustazah sampaikan kepada Ananda. Apa saja keutamaannya? Yang pertama ialah dapat mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Jadi setelah seharian kita berpuasa ya, dari fajar hingga ke maghrib, mungkin kita terdapat kehilafan ya, kesalahan ya pada satu hari itu. Nah, kita mengerjakan sholat fardu juga, mungkin ada yang lalai ya, kelupaan, ketiduran. Nah, insya Allah dengan mengerjakan sholat tarawih ini sebagai penyempurna ibadah kita di bulan puasa. Nah, ini juga dapat menjadi penghapus dosa kita ya, dosa kecil maupun dosa besar insya Allah. Jadi sangat baik dilakukan sholat tarawih ini untuk penyempurna ibadah puasa kita. Lalu manfaat yang kedua ialah jika kita melakukan sholat tarawih, maka pahalanya setara dengan kita melaksanakan sholat qiyamul lail. Apa itu sholat qiyamul lail? Nah, ketika kita melakukan atau melaksanakan ibadah sholat tarawih, maka kita setara mengerjakan sholat qiyamul lail dalam 1 malam penuh. Artinya qiyamul lail itu sama seperti kita melakukan sholat tahajud, kita melakukan sholat taubat ya, kita membaca Al-Quran, zikir di malam hari. Nah, ketika kita melakukan sholat tarawih, maka pahalanya setara dengan hal-hal yang dikerjakan atau ibadah di malam hari yang seperti Ustazah sebutkan tadi. Sangat luar biasa bukan? Baik Ananda, manfaat yang ketiga ialah meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu di bulan Ramadan ini seluruh umat manusia berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah ya, maupun itu puasa, sholat. Nah, begitu juga dengan tarawih dapat meningkatkan ketakwaan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi Ananda, manfaat yang keempat ialah dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Bagaimana caranya? Sholat dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Tidak hanya sholat tarawih saja Ananda, bahkan sholat fardu dan sholat sunnah yang lainnya juga sangat baik dikerjakan ya untuk kesehatan tubuh. Nah, semisalnya sholat sudah ada penelitiannya ya. Ketika kita sholat, kita menggerakkan anggota tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita, maka insya Allah kita akan terhindar dari kekeroposan tulang. Nah, jadi ketika kita sholat, kita bergerak, maka otot-otot kita ikut juga bergerak elastis. Nah, sama seperti senam ya, sholat juga seperti itu. Ketika kita menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, maka
otot-otot kita juga ikut bergerak ya, elastis. Dan sholat juga sangat baik untuk otak manusia. Ketika kita melakukan sujud, gerakan sujud, maka darah-darah di tubuh kita ini mengalir ke otak ya, ke pembuluh darah, sehingga membuat otak kita dipenuhi dengan darah ya, jadi menyehatkan tubuh kita ya, membuat pikiran kita jernih ya, insya Allah mata kita juga menjadi sehat, karena ketika sujud kita harus membuka mata dan fokus ke satu titik itu, insya Allah urat-urat mata juga akan rileks ya. Selanjutnya ada manfaat yang terakhir atau yang kelima ialah mempererat tali silaturahmi. Bagaimana sholat tarawih atau sholat berjamaah di masjid dapat mempererat tali silaturahmi? Tentu ketika kita melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid ya, nah di sini momen kita untuk bertemu serta berkumpul tetangga-tetangga kita, warga-warga sekitar yang mungkin dalam sehari-hari kita sibuk melakukan segala aktivitas ya, sehingga kita tidak sempat bertegur sapa, mengobrol. Nah pada sholat tarawih ini ya, kita dapat bertemu warga, tetangga, masyarakat di sekitar, sehingga kita dapat menjalin silaturahmi. Nah silaturahmi juga banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama, dapat melapangkan rezeki kita ya. Nah karena kita bertemu dengan semua orang, dapat melapangkan rezeki kita ya, memanjangkan umur kita, sangat luar biasa sekali ya silaturahmi ini. Jadi ananda sholat tarawih sebaiknya dilakukan secara berjamaah ya, karena pahalanya lebih baik ya. Pada saat berjamaah kita mendapatkan 27 derajat pahalanya dibandingkan kita sholat di rumah sendiri. Nah namun pada situasi yang seperti ini ya, pada saat COVID-19 seperti ini, kita boleh sholat di rumah, namun tetap ajak saudara-saudara kita, ayah ibu kita, nenek kakek kita untuk melakukan dan mengerjakan sholat tarawih, karena sebaik-baiknya sholat tarawih itu dilakukan atau dilaksanakan secara berjamaah. Nah sholat tarawih juga ananda dilaksanakan ketika kita telah melaksanakan sholat isya. Nah biasanya kalau di masjid itu kita sholat isya terlebih dahulu. Setelah sholat isya berjamaah, kita mendengarkan tausiah dari ustadz, lalu langsung masuk ke sholat tarawih. Di sini ustazah akan sharing ya, bagaimana tata cara sholat tarawih. Mungkin ada ananda yang belum mengetahui bagaimana tata cara sholat tarawih. Nah yang pertama, membaca niat. Ustazah akan share ya, membaca bacaan niat sholat tarawih pada saat kita melakukannya secara berjamaah. Usolli sunat tarawih rok'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nah itu adalah niat sholat tarawih pada saat kita melakukannya secara berjamaah ananda. Setelah kita membaca niat sholat tarawih, yang pertama ialah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Setelah kita membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah yang ada dalam Al-Quran. Boleh surat-surat pendek ya. Setelah kita membaca surah Al-Quran, selanjutnya kita melakukan gerakan ruku. Setelah kita ruku, i'tidal. Nah setelah kita i'tidal, ananda dilanjutkan dengan sujud yang pertama. Setelah sujud, kita melakukan duduk di antara dua sujud dan melakukan sujud yang kedua. Setelah dari sujud yang kedua, kita berdiri untuk melakukan sholat tarawih rakaat yang kedua. Sama seperti tadi, kita membaca Al-Fatihah, surah Al-Quran, dilanjutkan dengan takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, lalu kita membacakan tahiyat akhir. Setelah kita tahiyat akhir, kita mengucapkan salam. Nah setelah kita melakukan sholat tarawih, di sholat tarawih juga ada yang namanya sholat witir ya. Nah sholat witir ini minimal dikerjakan 1 rakaat, tapi pada umumnya dikerjakan sebanyak 3 rakaat.
terdiri dari 3 rakaat dan 1 salam ya. Niat salat witir itu berbeda dengan salat tarawih sebelumnya tadi. Bacaan salat witir ialah Usolli sunnatal witri salasa rok'atain mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. baik Anda yang saleh dan saleha, itulah tadi keutamaan dari salat tarawih. Dan Ustazah telah memberikan atau sharing sedikit tentang tata cara salat tarawihnya. Bagi kita yang telah mengetahui apa keutamaan serta manfaat dari salat tarawih, alangkah ruginya jika kita tidak mengerjakan salat tarawih ya. Dan salat tarawih juga hanya dijumpai dalam bulan Ramadan saja. Banyak sekali manfaat dan sangat besar pahalanya jika dilakukan. Semoga setelah Ananda mengetahui keutamaannya, Ananda dapat lebih giat melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid ya. Baik Ananda yang saleh dan saleha, cukup sampai di sini dulu tausiah yang dapat Ustazah sampaikan. Jika terdapat kehilafan atau kesalahan kata, Ustazah mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Ananda tetap semangat ya dalam melaksanakan ibadah puasanya sampai nanti di penghujung bulan Ramadan sama-sama kita menyambut kegembiraan dan kemenangan. Baik Ananda, Taza akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan tetap jaga kesehatan ya.